Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, kelas TBI 2, NIM T2018-6056. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia itu sudah ada atau sudah bergabung sejak masuknya Islam di Indonesia. Pada tahun awal, pendidikan Islam dimulai dari kontrak pribadi maupun kolektif antara mubalik dan peserta didiknya. Jadi, di mana di setiap daerah itu dibentuk suatu komunitas muslim. Jadi mereka itu membentuk suatu masjid, di mana masjid ini berfungsi sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Jadi masjid ini merupakan lembaga pendidikan yang pertama muncul sebagai rumah tempat kediaman ulama ataupun mubalik. Pada abad ke-20 Hijriah muncul beberapa ide, yaitu ide tentang pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, di mana ide ini muncul disebabkan karena sudah mulai banyak orang yang tidak puas dengan sistem pendidikan yang berlaku pada saat itu. Jadi sistem itu harus ada pembaruan, yaitu dari segi isi atau materi, dari segi metode, manajemen, dan administrasi pendidikan. Ide dan inti pembaruan tersebut berupaya meninggalkan pola pemikiran lama yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman dan berupaya meraih aspek-aspek yang menopang untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia yaitu yang pertama, pendidikan pada zaman kerajaan. Berdasarkan kunjungan Ibnu Battuta pada tahun 1354, Samudra Pasai merupakan tempat studi Islam yang paling tua, di mana rajanya selalu mengadakan halaqah setelah sholat Jumat sampai waktu asar. Dalam halaqah tersebut, ulama mendiskusikan tentang masalah keagamaan dan keduniawian, sekaligus yang mana yang biasa dilakukan di istana bagi anak-anak raja, di masjid-masjid, di rumah-rumah guru, dan surau-surau untuk masyarakat umum. Nah, dari sinilah awal mula terbentuknya lembaga pendidikan Islam. Jadi, pendidikan agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai itu semakin berkembang pesat. Nah, Samudra Pasai terus berfungsi sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Selain di Samudra Pasai, Kerajaan Malaka dan Kerajaan Aceh juga menjadi salah satu pusat studi Islam pada saat itu. Sistem pengajaran bagi Muslim di sana yaitu seperti negara-negara Muslim pada Muslim yang lain, yaitu dengan pengajian Al-Quran, dengan mempelajari tajwid, juz amma untuk tahap pemula. Untuk tahap selanjutnya, mereka membahas tentang persoalan fikih dan tasawuf. Selain kegiatan tersebut, para ulama juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Setelah pendidikan Islam itu berkembang, para ulama juga mengarang buku-buku pelajaran keislaman menggunakan bahasa Melayu. Sebelum Islam datang di Jawa, pesantren itu sudah dikenal sebagai lembaga pendidikan agama Hindu pada awal mulanya. Setelah Islam masuk, nama itu menjadi lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh para penyiar agama Islam. Nah, dari lembaga inilah Islam menyebar ke berbagai pelosok di Jawa dan wilayah Indonesia bagian timur. Contoh pesantren yang didirikan pada saat itu adalah pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri pada tahun 1485 dan pesantren Gresik yang didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim merupakan pesantren pertama di Jawa. Pesantren Gunung Jati yang berada di Cirebon juga. Semua ilmu pendidikan Islam di Nusantara ditulis dengan huruf Arab Melayu. Metode pengajaran di lembaga pendidikan Islam itu adalah sorogan atau bandungan. Sorogan yaitu sistem pengajaran yang bersifat individual, biasanya bagi pemula. Sedangkan metode bandungan adalah sekelompok santri yang mendengarkan seorang guru membaca,
menterjemahkan, mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab yang disebut Kitab Kuning. Yaitu biasanya metodenya cepat, seperti yang ada di pesantren pada umumnya. Ada beberapa kebudayaan Hindu-Buddha yang disesuaikan dengan agama dan kebudayaan Islam. Contohnya seperti gerbek disesuaikan dengan hari raya Idul Fitri dan Maulid Nabi. Yang kedua yaitu pendidikan Islam pada zaman penjajahan. Nah, pada zaman penjajahan yaitu ada pendidikan zaman Belanda, di mana pada awal mulanya pendidikan di zaman Belanda itu pada tahun 1610, di mana Belanda membiarkan saja pendidikan Islam di Nusantara pada waktu itu, tetapi lambat laun mereka mengubah pendidikan Islam sedikit demi sedikit. Yaitu mereka berusaha melumpuhkan pengaruh Islam, dimulai dari daerah yang dikuasai di Jogja dan juga Surakarta. Tapi kemudian mereka mendapatkan perlawanan dari masyarakat dan alim ulama di Ponorogo, sehingga mereka dapat ditaklukkan. Belanda tidak hanya melumpuhkan pengaruh Islam, tetapi Belanda juga berusaha menaklukkan organisasi-organisasi Islam, yaitu zakat, wakaf, iuran untuk biaya pendidikan juga dihapuskan. Yang kedua yaitu pendidikan pada zaman Jepang. Jepang menjajah Indonesia setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia II pada tahun 1942 dengan semboyan Asia Timur Raya atau Asia untuk Asia. Nah, pada awalnya pemerintah Jepang seakan-akan membela kepentingan Islam sebagai siasat untuk memenangkan perang. Nah, untuk menarik dukungan rakyat Indonesia, pemerintah membolehkan didirikannya sekolah-sekolah agama dan pesantren-pesantren yang terbebas dari pengawasan Jepang. Kebijakannya di antara lain, kantor urusan agama pada masa Belanda disebut kantor Voor Islamistische Zaken diubah menjadi Semubu yang dipimpin oleh umat Islam itu sendiri, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Jombang dan daerah-daerah yang disebut dengan Sumuka. Nah, yang kedua yaitu kebijakan pondok pesantren mendapat bantuan dari pembesar Jepang. Setelah itu sekolah-sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti atau agama, lalu membentuk barisan Hizbullah yang memberi latihan dasar kemiliteran pemuda Islam. Setelah itu yaitu Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam, dan juga ulama-ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin nasionalis membentuk barisan pembela tanah air atau PETA. Yang terakhir yaitu umat Islam mendirikan Majelis Syuro Muslim Indonesia atau MASYUMI. Maksud dari pemerintah Jepang agar kekuatan umat Islam dan nasionalis bisa diarahkan, yaitu untuk kepentingan memenangkan perang yang dipimpin oleh Jepang pada saat itu. Dalam bidang pendidikan, guru-guru mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Jepang untuk mendoktrinisasi dalam kemakmuran bersama. Jadi pada saat itu seolah-olah Jepang itu mendoktrin ya. Dan Jepang juga mewajibkan para murid untuk mempelajari adat istiadat Jepang. Jadi mereka diharuskan melakukan kerja bakti seperti mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama, memperbaiki jalan, dan juga lain-lain. Yang terakhir yaitu pendidikan pada zaman kemerdekaan. Nah, setelah merdeka, pendidikan Islam di Indonesia mulai mendapat kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, pendidikan agama di sekolah juga mendapatkan tempat yang teratur, seksama, dan penuh perhatian. Pendidikan Islam terhadap setahap demi setahap maju. Jadi upaya ini merupakan usaha di mana untuk menata diri di tengah realitas sosial modern dan kompleks gitu. Adapun beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 Masehi. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman dan ibunya seorang putri Haji Ibrahim, seorang penghulu.
Nah, ia berusaha menyadarkan masyarakat akan pentingnya membuang kebiasaan yang tidak baik dan menurut pendapatnya tidak sesuai dengan Islam dan berlandaskan cita-cita agama Islam. Yang kedua yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, di mana beliau dilahirkan di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari tahun 1981 Masehi. Beliaulah yang mendirikan pesantren yang lumayan terkenal pada saat ini, yaitu pesantren Tebu Ireng. Di pesantren inilah Kiai Haji Hashim Asy'ari dibantu dengan kiai-kiai lain. Selain itu beliau juga menjadi pimpinan Masyumi, Hizbullah, GPII dan juga lain-lain. Yang ketiga yaitu Kiai Abdul Halim. Beliau lahir di Ciberelang, Majalengka pada tahun 1887 Masehi. Nah, beliau ini adalah pelopor gerakan pembaharuan di daerah Majalengka, Jawa Barat. Beliau berhasil mendirikan persyarikatan ulama dan juga memegang teguh mazhab Syafi'i. Tabliknya lebih banyak merupakan anjuran untuk menegakkan etika di dalam masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.